Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat kembali di dalam pertemuan lanjutan mata kuliah Hukum Kesehatan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sumber hukum kesehatan, ya. Sumber hukum kesehatan, ya, di mana dari berbagai definisi hukum kesehatan itu, ya kan, kita dapat menemukan beberapa beberapa hal, ya, di mana hukum kesehatan itu bisa diperoleh dari satu tentang dari pedoman internasional, yaitu adanya konferensi Helsinki, ya. Ada konferensi Helsinki di tahun 1964, di mana konferensi Helsinki ini adalah suatu kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian-penelitian di bidang kedokteran, khususnya eksperimen pada manusia. Ini materi yang awal dulu, ya. Ya, ini ditekankan pada pentingnya persetujuan atas tindakan medik atau informed consent. Sedangkan yang kedua, adanya hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan ini biasanya tidak tertulis, ya, dan tidak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan, ya kan? Karena kebiasaan, ya, apa yang biasa dilakukan oleh kita, di antara kita, ya. Dan kebiasaan tertentu itu telah dilakukan dan setiap operasi yang dilakukan di rumah sakit haruslah mendapatkan izin operasi dari pihak keluarga. Kebiasaan ini kemudian dituangkan ke dalam peraturan tertulis dalam bentuk informed consent. Yang ketiga, adanya jurisprudensi, ya, yaitu keputusan hakim yang diikuti oleh para hakim dalam menghadapi kasus yang sama, yang kasusnya datangnya kemudian, ya. Yang keempat, hukum otonom, ya, yaitu suatu ketentuan yang berlaku untuk daerah tertentu. Ya, ketentuan yang dimaksud berlaku hanya bagi anggota profesi kesehatan. Misalnya, kode etik kedokteran, ya, kode etik keperawatan, kode etik bidan, ya, bahkan ada juga kode etik tentang fisioterapi, ya. Nah, ini tertentu dari kode etik yang tertentu, hukum otonom, ya, yang mengikat pada profesi tertentu dalam bidang kedokteran. Dan yang kelima yaitu ilmu, ya, substansi ilmu pengetahuan dari masing-masing disiplin ilmu, ya. Misalnya pemakaian sarung tangan bagi dokter, ya, dalam hal menangani pasien itu harus bagaimana, ya. Hal ini, ya, dimaksudkan untuk mencegah penularan penyakit dari pasien kepada dokter tersebut, ya. Yang keenam, adanya literatur. Nah, literatur ini seperti pendapat para ahli hukum, ya, yang menjadi sumber di dalam hukum kesehatan. Nah, misalnya mengenai pertanggungjawaban hukum atau liability, perawat tidak boleh melakukan tindakan medis kecuali atas tanggung jawab dokter atau prolonged arm doctrine, ya. Tuh. Jadi ada 6, ya, 6 atas sumber hukum yang secara garis besar membentuk suatu hukum kesehatan. Di mana fungsi dari hukum kesehatan itu dalam suatu negara sangat diperlukan, ya kan? Maka harus sesuai dengan sifat dan hakikatnya. Dan hukum ini berperan besar dalam mengatur setiap hubungan hukum yang timbul, ya, antara individu maupun antar individu masyarakat di dalam berbagai kehidupan di masyarakat kita, ya.
termasuk di dalam hukum, di bidang hukum kesehatan ini, ya kan. Akan tetapi, berlakunya hukum berdasarkan sifat dan hakikatnya itu tidak terlepas dari sistem hukum yang dianut dan yang dianut dari, suatu masyarakat itu tersendiri ya. Jadi ya hukum ini hidup di dalam masyarakat itu sendiri, ya kan. Jadi, apa namanya itu, adanya norma alam dan norma kesusilaan ya, di mana kedua norma ini terdapat perbedaan yang mendasar, ya. Norma alam adalah norma yang menggambarkan dunia kenyataan atau ya, jadi mengemukakan sesuatu yang memang sudah ada, yang pasti akan terlaksana, yang dijadikan, sebagai norma yang karena kesesuaiannya dengan kenyataannya. Sedangkan norma susila adalah norma yang menggambarkan suatu keadaan yang ingin dicapai, ya, yang ingin dicapai, yang mungkin tidak akan terlaksana, dijadikan sebagai norma walaupun kemudian tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi norma ini adalah suatu, apa namanya itu, suatu sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk menertibkan, menuntun, dan mengarahkan tingkah laku anggota dalam hubungannya satu dengan yang lainnya. Anggota apa di sini? Anggota masyarakat, ya. Jadi, jika suatu peraturan dikeluarkan oleh pemerintah yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku, maka peraturan tersebut ditanggapi sebagai norma yang berlaku secara yuridis, ya. Hal ini menunjukkan, bahwa hukum itu, bersifat normatif dan sifatnya apa, normatif dari hukum itu nampak dalam perumusan berbagai norma atau kaidah hukum yang ada, ya. Jadi hukum ini tidak, hanya dimaksudkan untuk menetapkan sikap individu, tetapi juga membawa individu agar bersifat sesuai dengan yang seharusnya dan tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, dapatlah ditunjukkan bahwa norma hukum itu bukan hanya merupakan perintah, melainkan juga mengandung nalar tertentu dan ini terletak pada penilaian yang dilakukan oleh masyarakat terhadap, eee, tingkah laku dan perbuatan individu di dalam masyarakat itu tersendiri, ya. Di mana dalam hal pelayanan kesehatan, healthcare, ada 2 kelompok yang perlu dibedakan ya, yaitu health receiver, ada, apa namanya, penerima pelayanan kesehatan, misalnya pasien, orang yang ingin memelihara atau meningkatkan kualitas kesehatannya. Yang kedua ada health provider ya, yaitu, pemberi pelayanan kesehatan. Ya, sudah tahu semua kan, ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada fisioterapi, dan lain sebagainya itu yang berkaitan dengan, eee, dunia medis ya. Dan, kedua kelompok tersebut menginginkan adanya kepastian dan perlindungan hukum. Misalnya nih ya, yang satu, kepastian hukum itu untuk, health receiver ya. Misalnya ada ijazah atau surat izin praktek. Ya, ini untuk memberikan apa? Memberikan kepastian akan suatu keahlian yang dimilikinya, ya kan? Yang kedua, adanya perlindungan hukum untuk health receiver. Misalnya ketentuan hukum ya yang menjamin adanya ganti rugi. Ya, ini berarti kalau berbicara ganti rugi berarti adalah meliputi hukum perdata ya. Yang ketiga, bagi health provider ya, misalnya ini, jika terjadi suatu hal yang tidak diduga malpraktek medis, seorang tenaga kesehatan tidak dapat langsung dihukum, tetapi harus melalui apa, melalui proses perkara terlebih dahulu. Di mana? Di pengadilan, berarti ranah apa? Ranah pidana,
ya kan? Dan ini tujuannya apa? Untuk membuktikan apakah tenaga kesehatan tersebut itu bersalah atau tidak. Nah, jadi tidak serta-merta, atas tuduhan malpraktek itu langsung bisa dihukum tenaga kesehatannya, nakesnya itu ya, tapi harus ada apa, pembuktian di pengadilan ya. Di mana secara hukum pidana ini mempunyai 2 segi perlindungan hukum ya. Jadi segi yang pertama adalah segi primer, untuk melindungi masyarakat atau individu ya, dari gangguan kejahatan, dan segi kedua itu dari segi sekunder ya, untuk melindungi masyarakat atau individu dari perlakuan, apa namanya itu, yang tidak wajar atau yang tidak benar oleh penguasa dalam menggunakan hukum pidana. Ya, demikian pula ada doktrin hukum ya, ada doktrin hukum pidana yang telah mengakui standar profesi medis ya, dalam mempertanggungjawabkan tugas profesi jika hal-hal terjadi di luar kemampuannya sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan dengan seksama ya, sehingga dapat ditelusuri pengukuran bagaimana tugas kewajiban profesi itu dapat memisahkan, apa namanya itu, suatu kesalahan, meminimalisirnya ya, dalam artian meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam melaksanakan kewajibannya sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan ya. Nah, selanjutnya kita juga perlu mengetahui, ini apa, asas-asas di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ya. Tentang apa ini undang-undang ini? Ya, tentang kesehatan ya. Di mana di dalam, pasal 2 penjelasan undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dinyatakan bahwa Eee, pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan, ya. Asas tersebut dilaksanakan sebagai upaya apa? Ya upaya kesehatan sendiri, ya. Apa saja itu? Ya, ada asas berkemanusiaan, ya, yang berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas berkemanusiaan, ya. Yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, ya, dengan tidak membedakan golongan, agama, dan bangsa, ya. Jadi tidak boleh dibedakan, ya. Ini rasmu apa, golonganmu apa, kamu bangsa mana, ya. Jadi asas yang harus dijunjung tinggi adalah dalam, dalam hal hukum kesehatan adalah asas kemanusiaan, ya. Nah, asas yang kedua adalah asas keseimbangan. Hal ini dimaksudkan apa? Jadi, pembangunan kesehatan harus dilaksanakan atas kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental ya, serta antara material dan spiritual ya. Jadi harus seimbang, tidak berat sebelah, ya kan. Kalau kita hanya untuk H, ya berarti kewajiban kita juga harus ada, ya. Misalnya dalam hal BPJS ya, mau memanfaatkan, yang ingin kita peroleh dalam BPJS, berarti apa kewajiban kita? Membayar iurannya. Jangan hanya menuntut hak kita saja ya. Dan yang ketiga adanya asas manfaat ya. Hal ini dimaksudkan bahwasanya pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat ya, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan ya, dan kehidupan yang sehat bagi setiap warga negara, tidak ada perbedaan ya. Setiap berarti masing-masing ya, harus mendapatkan manfaatnya, tidak pada orang-orang tertentu saja, ya kedudukannya sama, ya harus memperoleh manfaat yang sama dari hukum kesehatan itu ya. Yang keempat, asas perlindungan,
di mana asas perlindungan ini dimaksudkan dalam hal pembangunan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum tentunya ya. Ini harus jelas, ya, di mana, kepastian hukum ini diberikan kepada siapa? Kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan, ya. Berikutnya ada asas, penghormatan, ya. Asas penghormatan ini ya, dilakukan kepada, terhadap apa? Terhadap hak dan kewajiban di mana pembangunan kesehatan ini dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan dalam kedudukannya di depan hukum, ya. Sedangkan asas berikutnya adalah asas keadilan, ya. Ini berarti, penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dan pembiayaan yang terjangkau, yang dapat dijangkau oleh, semua lapisan masyarakat. Ketujuh, adanya asas gender dan non-diskriminasi, ya. Dan ini dimaksudkan agar apa, tidak ada yang membedakan, ya, membedakan perlakuan dalam pelayanan kesehatan itu, baik itu terhadap perempuan maupun laki-laki, mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama, ya. Tentunya seperti itu harapan dari pembangunan hukum kesehatan di Indonesia. Dan asas yang terakhir adalah asas norma agama, ya. Hal ini dimaksudkan apa? Pembangunan, kesehatan di Indonesia ini harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, ya. Ada 6 agama yang resmi diakui sebagai agama di Indonesia, ya. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, dan Konghucu, ya. Oke, selanjutnya, apa hak apa hak dan kewajiban pemerintah, masyarakat, dan perorangan di dalam hukum kesehatan, ya. Hak tentu kita sudah, tahu ya, banyak sekali, di masyarakat kita mengaitkan antara hak dan kewajiban ini menjadi satu rangkaian, ya kan. Dua kata yang hampir selalu tidak dapat dipisahkan atau berkorelasi, ya, berkorelasi, akan tetapi, ya, tidak dapat dikatakan bahwa hubungan itu mutlak dan tanpa pengecualian, ya. Karena tidak selalu kewajiban itu satu orang sepadan dengan hak orang lain. Lalu apa hak itu? Ya, hak itu adalah suatu, tuntutan kepada seseorang terhadap sesuatu yang merupakan, kebutuhan pribadinya, ya, sesuai dengan keadilan, moralitas, dan legalitas. Sedangkan kewajiban adalah seperangkat tanggung jawab seseorang untuk apa, melakukan sesuatu yang memang harus dilakukan. Hal ini agar apa? Agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan haknya, ya. Sedangkan hak sendiri ada 3, ya. Ada 3 hak, yaitu antara hak kebebasan, hak kesejahteraan, maupun hak legislatif, ya. Di mana hak kebebasan ini adalah hak untuk apa, ekspresi sebagai hak individu. Hal ini dimaksudkan apa? Ini, hak untuk apa namanya, hak individu untuk bisa hidup sesuai dengan pilihannya, dalam tentunya dalam batas-batas yang sudah ditentukan, ya kan. Misalnya, eee eee, seorang perawat atau bidan wanita yang bekerja di rumah sakit dapat memakai seragam yang ia inginkan, ya, yang menjadi haknya,
asalkan berwarna putih, bersih, dan sopan, sesuai dengan batasan yang sudah ditentukan, ya. Dan dari itu, paling tidak kita bisa mengambil, contoh ya. Contoh yang pertama, batasan kesopanan itu ya merupakan dari kebijakan rumah sakit, ya kan. Terus yang kedua, warna putih dan sopan itu merupakan norma yang diterapkan untuk seorang perawat atau bidan, ya. Tuh. Yang kedua, hak kesejahteraan, ya. Hak ini diberikan secara hukum untuk hal-hal yang merupakan standar keselamatan yang secara spesifik, ya, dalam suatu bangunan atau wilayah tertentu. Misalnya hak pasien, ya. Hak pasien untuk apa? Untuk memperoleh pelayanan kesehatan atau apa namanya itu ya, asuhan keperawatan ya, atau kebidanan, dan hak penduduk untuk memperoleh air bersih ya. Surabaya air bersih insya Allah sudah ada ya, melalui PDAM-nya, Perusahaan Daerah Air Minum itu. Nah, itu menjamin tentang eh, air yang bersih yang dikelola dan sudah disalurkan ke masyarakat. Yang tiga, adanya hak-hak legislatif ya, berdasarkan konsep keadilan, ya, ya kan? Hak yang diperoleh oleh hukum berdasarkan konsep keadilan. Apa maksudnya? Misalnya, ya, seorang wanita mempunyai hak legal ya, untuk tidak diperlakukan semena-mena oleh suaminya, ya kan? Dan ini menyatakan hak legislatif ini, menurut pendapatnya Batman dan di dalam bukunya, apa namanya itu, Nila Ismani di tahun 2002, beliau ini menyatakan bahwasanya hak-hak legislatif ini mempunyai 4 peranan di masyarakat, ya kan? Yaitu apa? Membuat peraturan, mengubah peraturan, ya kan? Membatasi moral terhadap peraturan yang tidak adil, ya kan? Yang keempat, apa? Memberikan keputusan pengadilan atau penyelesaian perselisihan, ya. Ini harus jelas runtutannya, ya. Di mana ada kalau ingin mencapai hal itu maka diperlukan syaratnya. Apa saja syaratnya? Nah, ini ya. Jadi ada 5 syarat. Yang pertama kebebasan untuk menggunakan hak hak apa ya, hak yang dipilih. Maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya adalah orang yang bersangkutan tidak dapat disalahkan atau dihukum ya karena menggunakan atau tidak menggunakan hak tersebut. Contohnya apa contohnya? Ya, klien mempunyai hak untuk pengobatan yang ditetapkan oleh dokter, tetapi ya, ada tetapinya. Nah, ini ya. Tetapi dia mempunyai hak untuk menerima atau menolak proses pengobatan tersebut ya. Ini prinsip yang syarat yang pertama. Syarat yang kedua ya, itu mempunyai kemudahan pada orang lain. Jadi maksudnya apa? Seseorang mempunyai tugas untuk memberikan kemudahan bagi orang lain untuk menggunakan hak-haknya. Ya, contoh tenaga kesehatan, ya, perawat atau bidan mempunyai tugas untuk meyakinkan dan melindungi hak-hak klien untuk mendapatkan apa? Pengobatan atau pelayanan kesehatan ya. Sedangkan prinsip yang syarat yang ketiga adalah prinsip keadilan. Karena hak harus sesuai dengan prinsip keadilan, yaitu persamaan, tidak memihak dan adanya kejujuran. Ini semua semua klien mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan tentunya ya.
tidak ada pembedaan tadi, ya. Prinsip yang syarat yang keempat, ya, haknya ini dapat dilaksanakan. Nah, contohnya di, beberapa rumah sakit, para penentu kebijakan mempunyai tugas untuk memastikan bahwa pemberian hak hak asasi manusia dilaksanakan untuk semua, ya, untuk semua klien atau semua pasien. Nah, itu ya, tidak ada pembedaan ya, harus dapat dilaksanakan ya, syaratnya itu. Sedangkan yang kelima, membahayakan apa itu ya maksudnya ya, apabila, hak seseorang itu bersifat membahayakan, maka hak tersebut dapat dikesampingkan, ya. Dapat dikesampingkan atau ditolak dan orang yang bersangkutan akan diberi kompensasi, ya, kompensasi atau pengganti, ya. Kompensasi atau pengganti misalnya nih ya, apa itu, eee, apabila nama pasien itu tertunda dari jadwal pembedahan dengan tidak sengaja ya, namanya ya. Pasien dapat atau berhak mendapatkan kompensasi untuk ditempatkan bagian teratas dari daftar pembedahan berikutnya. Nah, karena sudah dijadwalkan kemarin misalnya, ya, ada sesuatu hal maka pasien ini haruslah mendapatkan kompensasi sebagai pengganti yang seharusnya kemarin jadwalnya, maka dialihkan jadwalnya yang hari berikutnya, tapi menjadi apa, urutan yang teratas dalam melakukan tindakan medisnya, ya. Dalam hal ini, dalam bidang kesehatan, eee, hak memperoleh pemeliharaan kesehatan dan hak untuk memperoleh informasi adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, ya kan. Jadi, di dalam Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, paling tidak ada 2 hal yang perlu kita perhatikan, ya, yaitu adanya ketentuan di pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sedangkan di dalam pasal 8 menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk ya tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan, diterimanya dari tenaga kesehatan. Selain hak di atas, setiap warga negara atau masyarakat Indonesia juga mempunyai kewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, ya, yang meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. Ini sebagaimana amanat di dalam pasal 9 ayat 1 dan ayat 2. Selain itu, ya, setiap orang juga memiliki kewajiban apa? Berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi maupun sosial, dan berkewajiban berperilaku hidup sehat, ya, untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya, serta berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi apa, yang menjadi tanggung jawabnya. Nanti dibaca sendiri di pasal 10, 11, dan 12 ya. Nah, dari di sini, dirasa penting dalam hal pembangunan kesehatan ini tujuannya untuk meningkatkan apa, kesadaran kesadaran, kemauan, diri, kemauan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud apa, terwujud, derajat kesehatan masyarakat, ya, kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan tersebut tidak hanya merupakan kewajibannya, bukan hanya merupakan kewajiban dari warga masyarakat tertentu, tapi merupakan tugas dan tanggung jawab dari
pemerintah, ya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, ya, wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.